Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat kondisi ekonomi sulit, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal dan kebutuhan hidup tidak terbeli. Biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk, dan saat Anda berada di titik terendah, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita dan kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan Ansor, gelarnya Abdul Mu'allik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan wara'. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Abu Mu'allik pun menjawab, ambillah hartaku. Lalu perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'allik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku sebelumnya, biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombongnya perampok itu berkata, laksanakan sholat sesukamu, laksanakan sholat semaumu. Lalu Mu'allik pun berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allik dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'allik pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat
dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudhu, lalu laksanakan sholat hajat 4 rakaat. Yang ada di sujud terakhir sholat, Anda bacalah doa ini, seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda kepada Allah pencipta jagat raya ini. Dan berikut bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'ala lima turid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yudam, wa binuril ladzi mala'a arkana arsyika, an takfiyani syarra hadzal lisyayat muisu awisni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir, seraya merendah mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan istiqomah. Insya Allah segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.